Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Zahra Ramadhani dengan NIM 251020 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis. Kira-kira bagaimana ya penjelasannya? Tunggu. Pendekatan psikoanalisis merupakan salah satu aliran dalam psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak disadari, tapi juga dipengaruhi oleh proses mental yang tidak disadari. Menurut psikoanalisis itu sendiri, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, yang ketiga ada super ego. ID itu berperan sebagai naluriah yang menuntut pemuasan, sedangkan ego itu berfungsi sebagai penengah yang realistis. Kemudian ada super ego. Super ego itu berperan sebagai pengendali moral dan nilai-nilai sosial. Psikoanalisis juga menjelaskan bahwasanya pengalaman masa kanak-kanak itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang di masa dewasa. Konflik batin yang tidak terselesaikan dapat ditekan ke alam bawah sadar sehingga kemudian muncullah kecemasan, gangguan emosi, dan perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pendekatan psikoanalisis bertujuan untuk memahami dan menemukan masalah psikologis dengan cara menyadarkan individu terhadap konflik batin yang tersembunyi dalam dirinya. Dalam psikoanalisis, manusia itu merupakan makhluk deterministik. Nah, kalau menurut Freud, di sini perilaku manusia itu dibentuk dari alam bawah sadar. Nah, maksud dari alam bawah sadar itu bisa dikatakan homo valens. Kemudian, apa sih alam bawah sadar itu? Alam bawah sadar itu merupakan sesuatu yang bisa tiba-tiba muncul sendiri tanpa diminta. Nih, contohnya ada insting, nafsu, sama trauma. Kemudian lanjut, yang berikutnya ini ada alam prasadar. Alam prasadar ini itu merupakan sesuatu yang bisa dipanggil tiba-tiba, kapanpun bisa dipanggil. Contohnya nih, ada lamunan, salah ucap, atau mimpi. Nah, itu termasuk prasadar. Kemudian di bagian alam sadar itu ada pikiran dan perasaan yang kita rasakan saat ini. Contohnya ada pikiran, perasaan, atau ya pokoknya yang kita rasakan sekarang ini. Dalam psikoanalisis juga ada yang dinamakan mekanisme pertahanan diri. Nah, apa aja nih mekanisme pertahanan diri? Nih, yang pertama ada represi. Apa sih yang dimaksud represi? Represi adalah menekankan pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau pikiran yang menyedihkan yang keluar dari alam sadar ke alam tak sadar. Nih, contohnya ada menutup kecemasan dengan selalu berpikir positif dan beranggapan jika hal yang buruk ia pikirkan tidak akan menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua ada rasionalisasi. Nah, yang dimaksud rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu masuk akal atau rasional dan dianggap rasional atau dapat disetujui dan dapat dibenarkan. Contohnya, seorang murid yang datang terlambat ke sekolah dan saat ditanya oleh guru maka ia akan berkata jika terjebak kemacetan, padahal sebenarnya ia telat bangun tidur. Kemudian yang ketiga ada displacement. Nah, displacement ini merupakan bentuk pertahanan diri dalam menghadapi anxietas dengan cara memindahkan ke objek yang aman. Contohnya apa nih? Contohnya melampiaskan amarah dan emosi dengan bermain atau melakukan hal yang disenangi. Bisa mungkin nih lagi marah atau lagi emosi. Nah, kita akan melampiaskan itu ke hobi. Misal hobinya main sepeda atau main game atau bisa hal lain lah. Nah, pokoknya perasaan emosi tersebut itu nanti kita lampiaskan ke hal-hal yang seperti itu agar tidak
terlampiaskan ke orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, ada sublimasi. Nah, sublimasi apa sih sublimasi itu? Sublimasi itu kehendak atau pikiran yang sadar namun tidak bisa diterima masyarakat luas dan disalurkan menjadi aktivitas bernilai sosial. Jadi contohnya adalah seseorang yang senang berkelahi. Nah, kemudian disalurkan nih hal yang disenangi tersebut disalurkan nih untuk aktivitas sosial. Contohnya bisa menjadi atlet bela diri karena kan dia senang sekali berkelahi. Itu adalah merupakan macam-macam dari mekanisme pertahanan diri nih guys. Terus kemudian ada apa lagi? Nah, jadi tujuan psikoanalisis sendiri itu tuh untuk mengurangi simptom psikopatologi. Nah, simptom psikopatologi. Nah, apa sih simptom psikopatologi ini? Nah, simptom psikopatologi ini itu merupakan tanda atau gejala yang menunjukkan adanya gangguan dalam fungsi psikologis, baik pada pikiran, emosi, perilaku, maupun persepsi seseorang. Jadi apa sih tujuannya itu dengan mengurangi itu tadi, dengan memunculkan pikiran atau perasaan tertekan dan depresi, dan direpresi ke dalam alam kesadarannya. Jadi ego, tadi kan sudah disebutkan nih, ada ego, super ego, dan ID. Jadi ego itu menjadi mediator antara ID dan super ego. Nah, kalau tuh terus ada tujuan konseling psikoanalisis nih. Tujuan dari konseling psikoanalisis itu sendiri ngapain sih tujuannya? Yang pertama, agar individu itu bisa mengetahui dan memiliki ego yang kuat atau ego strength. Nah, yang pertama ada bebas dari impuls. Impuls itu apa? Impuls itu dorongan-dorongan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Misal ada perilaku yang menyimpang gitu atau emosi-emosi gitu. Itu dari tujuan itu bisa membebaskan dari impuls itu sendiri. Dan kemudian yang kedua ada memperkuat realitas dasar ego. Dan yang ketiga ada mengganti super ego sebagai realitas kemanusiaan, bukan sebagai hukuman stand. Hukuman stand itu hukuman yang kemudian pendekatan tahap perkembangan menurut teori itu apa sih? Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya ada tahap-tahapnya. Jadi tahap pendekatan perkembangan menurut teori Freud ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama ini ada oval. Oval itu dari usia 0 sampai 18 bulan. Itu fisiknya misal mulai mulutnya itu bisa mulai menghisap, menggigit, mengunyah pada usia segitu. Kemudian ada tahap anal. Tahap anal ini merupakan tahap di usia 18 sampai 36 bulan. Nah, di sini itu dari segi biologisnya ada anus yang udah bisa mulai BAB, BAK seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, tahap ketiga ada palik. Palik itu di usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di segi biologisnya nih, alat kelamin seperti alat kelamin gender, jadi laki-laki atau perempuan seperti itu. Kemudian ada laten. Laten itu usia dari 6 tahun sampai pubertas. Nah, jadi di situ itu dari segi biologisnya itu mulai dari pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Jadi di umur segitu kan udah mulai bisa berkomunikasi, udah bisa bersosialisasi gitu. Kemudian masih ada tahap yang terakhir, itu ada tahap genital. Apa sih tahap genital? Nah, tahap genital ini itu masanya itu dari pubertas sampai akhir hidup. Nah, yang tadi kan laten itu kan 6 tahun sampai pubertas. Nah, ini genital ini adalah dari pubertas sampai akhir hidup. Nah, dari sini itu dari sisi biologisnya itu adalah kematangan alat reproduksi, tertarik terhadap lawan jenis. Jadi psikoanalisis ini sendiri itu memandang manusia sebagai homo valen seperti yang udah disebutkan di awal video tadi. Nah,
Dimana apa sih move valid itu? Dimana perilakunya itu dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Itu kalau menurut teori ini, menurut Freud ya. Kemudian pribadi yang dianggap sakit menurut psikoanalisis itu yang kayak gimana sih? Nah, perilaku yang dianggap sakit menurut psikoanalisis itu ketika hidupnya dikuasai oleh konflik bawah sadar, trauma masa kecil, dan mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat sehingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itulah orang yang dianggap sakit menurut psikoanalisis. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua sih. Kemudian kan tadi udah disebutkan nih pribadi yang sakit. Nah, sekarang gimana nih pribadi yang sehat kalau menurut psikoanalisis? Nah, pribadi yang sehat itu pribadi yang ketika ID, ego, dan super ego itu bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Jadi tadi kan udah disebutkan nih ID, ego, super ego itu. Nah, pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah yang ego, ID, dan super egonya itu bisa bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku. Nah, kalau perlu diulangi lagi bahwa ID itu memberi tuntutan keinginan alamnya, kemudian ego membatasi dirinya dengan realita, dan kemudian ada super ego yakni menambahkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil. Terus udah cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.